Syamar. Syamar atau protek artinya menjaga, melindungi, dan merawat. Syamar digunakan 420 kali, dalam kal 37 kali, dalam nifal 4 kali, dalam piel dan hitpael. Bahasa Ibrani syamar muncul 469 kali dalam PL. Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Pokok utama dari akar kata syamar yaitu menjaga atau melakukan dengan hati-hati. Contohnya dalam kitab Ulangan 11 ayat 32. Maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Yang ditekankan di sini yaitu melakukan dengan hati-hati semua ketetapan dan tata cara yang telah diperintahkan kepada mereka. Pertama dari akar kata syamar yang kedua adalah ini mengungkapkan perhatian yang cermat untuk diberikan pada kewajiban perjanjian, hukum dan ketetapan yang mereka terima. Ini adalah salah satu penggunaan kata kerja yang paling sering kita jumpai. Contohnya dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Abraham harus memerintahkan kepada anak-anaknya untuk mengikuti jalan Tuhan, yaitu memperhatikan dengan seksama jalan-jalan Tuhan. Yang perlu dicatat bahwa kepatuhan terhadap hukum-hukum Tuhan tidak hanya menjadi masalah teori atau kepatuhan yang asal-asalan saja, tetapi melakukannya dengan sungguh-sungguh. Contohnya di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Bahkan di sini menyatakan bahwa harus disimpan di dalam hati semua hukum-hukum itu dan dilakukan dengan setia. Pokok utama dari kata syamar yang ketiga adalah menjaga, melindungi, mengurus, dan merawat. Contohnya dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menjaga dan memelihara taman itu. Atau dalam Kejadian pasal 30 ayat 31, kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal itu kepadaku. Atau misalnya melibatkan penjagaan terhadap penyusup atau hal-hal lain seperti kerub yang menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Daud sering berbicara tentang pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 86 ayat 2, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Mazmur 121 ayat 3 dan 4, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan lelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Mazmur 12 ayat 7, engkau Tuhan yang akan menepatinya, engkau yang menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Atau dalam Mazmur 31 ayat 23, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Dalam Mazmur pasal 121 ayat 7 dan 8,
Tuhan nih akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur pasal 145 ayat 20 juga berkata bahwa Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Di sini kita melihat bahwa Tuhanlah yang menjaga dan memelihara seluruh kehidupan, bukan hanya Daud dan orang-orang pada zaman itu, tetapi kehidupan orang-orang sampai pada kita zaman sekarang. Sering kata kerja syamar digunakan untuk berbicara mengenai kedisiplinan pribadi, perlunya memperhatikan kehidupan dan tindakan seseorang. Dalam Mazmur 39 ayat 1 untuk pemimpin biduan untuk Yedutun. Mazmur Daud, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku akan memperhatikan jalanku. Dan dalam Amsal pasal 13 ayat 3 tentang menjaga bibir. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Kata syamar ini adalah sebuah perjanjian antara Allah bersama umatnya. Perjanjian ini adalah bentuk penjagaan dan pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Sebuah perjanjian yang Allah sampaikan kepada umatnya, yaitu kepada nenek moyang kita, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Perjanjian ini adalah bahwa Ia akan menyertai, menjaga dan memelihara serta melindungi dan membawa mereka kembali ke negeri yang dijanjikannya. Begitupun juga dengan pemeliharaan Tuhan kepada kita sampai sekarang. Bahkan Tuhan berkuasa menjaga dan memelihara umatnya, termasuk kita umatnya dari cengkeraman maut. Dengan Ia memberikan Yesus Kristus datang menebus kita, mati di kayu salib dan membebaskan kita dari kehidupan kematian dan memberikan kehidupan kekal serta memberikan kemenangan kepada kita. Kita adalah manusia yang patut dihukum, tetapi karena Allah mengasihi kita sehingga Dia menjaga kita dari kuasa iblis yang akan membinasakan kita. Aplikasi. Pengetahuan akan Allah yang memelihara dan menjaga kita seharusnya membuat kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan membiarkan rasa berputus asa itu tumbuh ketika kita mengalami masalah atau kesulitan. Justru memberikan kita suatu keberanian untuk berharap hanya kepada Kristus. Maka pemeliharaan atau penjagaan Allah membawa kita lebih menghargai dan menghormati Dia sebagai Tuhan kita. Ini semua terjadi karena kita juga memiliki momen pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin perjalanan kehidupan kita sekarang berat dan melelahkan, namun sebagai orang yang percaya dan berharap, kita mendapat anugerah untuk bertemu dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan datang untuk berdoa, serta berharap kepada Dia yang adalah sumber penjagaan bagi kita.